Oi oi para gibahaner, bagaimana kabarnya? Balik lagi sama saya Kon, gak pakai L, yang tentunya akan menghibur kalian sejenak di rumah. Kali ini saya akan menggibahkan film yang berjudul Inisial D, yang dirilis pada tahun 2005. Bernostalgia dulu nih, film yang booming pada masanya, di saat saya masih serik leho di baju. Film ini diadaptasi dari animenya dan akan sedikit berbeda dengan versi movie-nya ya. Film ini mengisahkan mobil seorang tukang tahu yang bisa mengalahkan mobil tercepat di Jalan Suaka, di masanya maksudnya. Dan mobil ini menjadi salah satu mobil ikonik yang dicari-cari di Asia maupun di Mangkubumi. Dan menjadi mobil yang melegenda ya hingga saat ini. Apa sih yang istimewa dari mobil tersebut ya? So, bagaimana keseruannya filmnya gitu? Dan beranjaklah ke tempat tidur, lalu simetrikan posisi hal, siapa yang sesebat, dan ranginang garing atau ari eueuh teuing kopi mah. And intro. Di awal film kita akan diperlihatkan jalanan yang berbelokan tajam, seperti layaknya Cigalontang. Di suatu pagi, kisah akan berfokus pada seorang anak SMA yang bernama Takumi. Dia adalah seorang anak yatim dan menghabiskan masa mudanya dengan bekerja dan membantu ayahnya yang seorang pemabuk berat. Mereka hanya mengandalkan mata pencarian hasil membuat tahu. Hingga dia terpaksa harus bekerja paruh waktu di tempat pom bensin milik temannya, bernama Itsuki. Zaman ayeuna mah mana daek itu anjing. Yang ada juga bocil meraja lela di TikTok, anjing. Secara diam-diam dia disukai oleh seorang wanita cantik yang bernama Natsuki Mogi. Berbeda dengan Itsuki, si anak manja yang hanya bisa mengandalkan harta orang tua. Dia merupakan anak juragan pemilik pom bensin tersebut, alias majikan Takumi. Dia terobsesi menjadi seorang pembalap profesional, tetapi skillnya tidak seimbang dengan gede sungutna. Dia selalu meminta cuang kepada ayahnya untuk memodifikasi mobilnya agar menjadi yang tercepat. Bahkan gobloknya, dia meminta DP warisan yang akan diberikan nanti setelah ayahnya mati. Belis nggak tuh? Sesaat kemudian datang pria keren yang menggunakan Nissan GT-R. Dia bernama Takashi Nazakato dari kota Myogi atau Singaparna. Sesuai rumor yang beredar, dia sengaja mengisi bensin ke pom itu karena ingin menentang dengan dewa balap Gunung Akina. Dengan sombongnya, Itsuki mengaku bahwa dia pemilik pom dan dewa balap Akina. Akhirnya malam itu Itsuki dan Takumi menerima tantangannya. Malam itu pun tiba. Dengan lebaynya, Itsuki berlagak goblok dengan menggunakan pakaian balapnya. Balapan pun dimulai. Itsuki yang start duluan memperlihatkan betapa belegugnya dia. Akhirnya, Itsuki berhasil dikalahkan dengan mobilnya yang menabrak pembatas jalan dan mengantar pulang Takumi ke rumahnya. Di lain tempat, Takashi mengajak lagi Roisuke balapan, tapi Roisuke mengatakan kalau Takashi harus memperbaiki skill menikungnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan Roisuke. Pada saat pulang, tiba-tiba Takashi dipepet oleh AE86. Awalnya Takashi meremehkan dan lalu menggaspolnya. Tetapi ketika saat keluar tikungan, tiba-tiba saja dia disalip dengan mudahnya oleh mobil tersebut. Betapa terkejutnya dia saat melihat mobil itu dapat menikung dengan melakukan drift yang sangat baik. Takashi penasaran, dia kembali ke pom bensin. Dia bilang dia semalam dikalahkan oleh mobil AE86. Dia hanya melihat sebuah merek tahu di mobilnya. Takashi bilang akan menunggunya di malam minggu di bundaran bebas dekat pos polisi. Itsuki lalu menuduh Takumi sebagai pelakunya, tetapi Takumi tidak mengakuinya. Akhirnya ayahnya Itsuki tahu siapa dewa balap yang sesungguhnya. Dia adalah teman lamanya yaitu ayahnya Takumi, si Bunta. Karena penasaran, Itsuki lalu ke rumah Takumi dan melihat langsung mobil AE86 miliknya. Ayah Takumi seorang pembuat tahu dan mengabaikan bacotan Itsuki. Suatu saat ketika sedang di pom, Natsuki menemui Takumi sepulang kerja. Mereka jalan-jalan di tepi situ gede. Natsuki meminta maaf karena Takumi berkelahi karena dirinya.
dan memberikan kue kesukaan Takumi. Natsuki ini teman Takumi sejak SD. Natsuki ingat janji Takumi yang mengajaknya berenang, dan dia bilang kalau dia sudah membeli pakaian renang yang seksi. Si Takumi cicingan tapi bisa anduh anjing. Mendengar itu semua pun Takumi tersedak. Pada suatu malam, ayah Itsuki yaitu Juragan Po menemui ayah Takumi si tukang tahu. Mereka lantas pergi ke klub malam. Tukang bensin ini kagum pada si tukang tahu, walaupun usianya sudah tua, dia masih bisa mengalahkan mobil GTR. Si tukang tahu bilang bahwa itu bukan dirinya, tetapi Takumi anaknya. Dia lalu menceritakan pada suatu saat penyakit ambeien-nya kambuh lagi, dan dia menyuruh Takumi mengantarkan tahu ke Gunung Akina. Awalnya Takumi hanya butuh waktu 1,5 jam kembali ke rumah. Setahun kemudian Takumi hanya butuh 30 menit untuk mengantarkan tahu. Namun suatu saat Takumi menyerempet pembatas jalan hingga ayahnya memukuli Takumi karena merusak tahunya. Lalu dia memberikan sebuah gelas di dalam mobilnya dan bilang airnya harus utuh sampai kembali ke rumah. Awalnya Takumi butuh 2 jam mengantar tahu dengan air di gelas. Namun hanya 3 bulan dia mengantar tahu dengan 30 menit. Namun tukang tahu ini pun tertidur lagi di klub. Keesokan harinya, Itsuki meminjam mobil ayahnya untuk balapan sambil akan mengancam memberitahu ibunya soal tagihan di klub malam. Karena panik, si tukang bensin menelepon tukang tahu agar menyuruh Takumi balapan malam hari ini, menggantikan anaknya. Singkatnya, tukang tahu menyuruh anaknya balapan malam itu. Kalau Takumi bisa menang, besok dia boleh memakai mobilnya untuk kencan dengan Natsuki. Malam harinya Itsuki sudah berada di tempat balapan, tapi Takeshi tidak mau balapan dengannya. Ya, karena mobil yang dipakainya yang kapsul. Lalu datanglah Takumi di Gunung Akina. Itsuki mengira itu ayahnya Takumi yang legendaris. Dia pun bingung. Lalu Takumi mengatakan dia pernah sekali mengalahkannya sebelumnya. Mendengar itu, sontak Takeshi dan Risuki kaget mendengarnya. Mereka pun memulai balapannya. Di sisi lain, ayah Itsuki menelpon si tukang tahu karena dia khawatir Takumi kalah. Tapi tukang tahu bilang bahwa anaknya memiliki kelebihan. Ketika Takumi mengendarai mobil, dia melihat semuanya dengan terasa pelan. Pada saat itu, tukang tahu yakin pada Takumi dia akan semakin cepat dan cepat. Adegan kembali ke balapan, Takumi kesulitan menyelip Takeshi hingga saatnya Takumi menyelip sisi dalam tikungan, di mana itu adalah suatu tekniknya. Balapan pun dimenangkan oleh Takumi. Besoknya Takumi pergi ke pantai dengan Natsuki. Setelah seharian pergi, Takumi mengantar Natsuki pulang. Saat sampai tiba-tiba Natsuki memberikan ciuman. Keesokan harinya, Itsuki membeli mobil AE86 yang sama dan meminta diajari oleh Takumi. Singkatnya, di malam hari, Itsuki latihan dengan mobil barunya bersama Takumi. Saat latihan, tiba-tiba saja mereka ditabrak oleh seseorang yang menggunakan mobil Lancer Evo, tapi mereka mengacuhkannya. Lalu Itsuki tiba-tiba dihalangi jalannya hingga menabrak pembatas jalan. Takumi yang kesal pun mengambil alih kemudinya. Singkatnya, Takumi berhasil mengalahkannya. Setibanya di rumah, Itsuki lalu muntah-muntah dan pingsan. Besoknya, Takumi takut oleh ayahnya Itsuki. Namun ayahnya itu malah heran. Mobil tua ini bisa mengalahkan Lancer Evo. Menurutnya, mobil ayahnya, Takumi itu sudah dimodifikasi untuk balapan. Butuh 1 bulan untuk menemukan settingan yang pas. Ketika suatu malam saat mengantar tahu, dia melihat Roisuke. Dia pun bertanya, apakah modifikasi mobil butuh 1 bulan? Roisuke pun menjelaskan modifikasinya. Roisuke juga menilai modifikasi ayahnya. Menurutnya, mobil AE86 milik Takumi sangat sempurna. Butuh 6 bulan baginya untuk memodifikasi seperti ini. Takumi yang mendengarnya lalu bangga dengan ayahnya. Roisuke lalu mengajaknya balapan. Takumi bilang, 3 minggu lagi kita akan bertemu. Saat Takumi sedang di perjalanan, dia tiba-tiba ketemu lagi dengan pembalap Evo dan sekarang dia membawa temannya, memutar balik dan menyalip. Lalu Takumi mencoba mengejarnya, sayangnya
Saat ini Takumi kesulitan menyalipnya. Tanpa disadari, mobilnya sudah berada di batas maksimal. Tiba-tiba mobilnya pun mendadak mati. Si tukang tahu yang tahu mesinnya jebol terlihat geram dan marah. Tapi ternyata dia berinisiatif untuk memperbaikinya. Dan edannya, mesin E86 itu diganti dengan mesin tipe Queen Cam seri terbaru. Yang pastinya Eduns dong. Great. You're out of your tree. Setelah selesai, mereka datang ke pom bensin. Dan bapaknya Itsuki pun muntah-muntah. Dibawa oleh tukang tahu, mirip dengan anaknya si Takumi. Takumi lalu mencoba mobilnya, namun terasa ada yang berbeda pada mobilnya. Itu karena tenaga mobilnya sangat gila, hingga Takumi kesulitan saat memasuki tikungan. Kemudian, ayahnya mengajari bagaimana cara menggunakan mesin barunya. Pada suatu saat, Itsuki mengajak anak buah ayahnya pergi. Lalu dia pun memodus Kitukyu, intinya dia ingin mengajak ke hotel cecer. Namun dia ditolak mentah-mentah. Tapi tak sengaja dia melihat Natsuki keluar dengan om-om dari hotel tersebut. Suatu saat Takumi senang karena sudah bisa mengendalikan mobilnya, bercerita ke Itsuki. Itsuki pun lalu mengatakan tentang masalah Natsuki bahwa Natsuki adalah wanita pengencur. Takumi yang mendengar hal itu sontak dia marah dengan perkataan Itsuki. Takumi lalu mencoba menghubungi Natsuki, namun tidak pernah bisa. 3 minggu sudah berlalu saat Takumi dan Roisuke janjian balapan. Takumi dijemput oleh Roisuke. Mereka pun pergi ke Gunung Akina. Saat di perjalanan, tiba-tiba Takumi melihat mobil Mercy yang membawa Natsuki. Dia pun mencoba menelepon Natsuki kembali, tapi kali ini dijawab oleh Natsuki. Takumi bilang kalau malam ini dia akan balapan. Dia akan menemui selesai balapan. Setelah mendengar itu, Natsuki memutuskan berhenti menjadi wanita pengencur. Bagong kan, bagong anjing. Malam harinya Roisuke dan pembalap Emperor sedang menunggu Takumi. Tapi pembalap Emperor ingin membalaskan kekalahannya oleh Roisuke. Tak lama Takumi tiba, lalu balapan pun dimulai dengan pembalap Emperor yang di urutan pertama. Di tengah balapan, Roisuke memberi jalan kepada Takumi di urutan kedua. Saat memasuki tikungan, AE86 mengambil tikungan sisi dalam dan diikuti oleh Roisuke. Pembalap Emperor itu tampaknya emosi. Di tengah balapan, para kru memberitahu bahwa ada mobil yang memasuki lintasan mereka. Mereka diingatkan untuk berhati-hati, namun pembalap Emperor yang terbawa oleh nafsu hingga membuat dia jatuh ke jurang. Di tengah balapan, Roisuke berhasil mendahului Takumi. Lalu Takumi teringat pesan ayahnya agar hanya fokus mengalahkan diri sendiri. Akhirnya Takumi berhasil menyalip sisi dalam tikungan. Takumi pun menang. Setelah balapan, Takumi menemui Natsuki, namun dia melihat Natsuki dicium oleh om-om di depan mobil. Takumi kecewa dan pulang ke rumahnya. Takumi kecewa dan pulang ke rumahnya. Dan Takumi pun menerima ajakan Roisuke untuk gabung ke tim balapnya. Dan film pun mamat. Film ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh melihat orang dari penampilannya ya, tetapi harus dari skillnya. Dimana skill driftingnya si Takumi anjing benar-benar jago. Dan juga di sisi lain kita harus menjaga pasangan kita ya, jangan sampai direbut sama om-om yang ada di luar sana ya. Oke, saya Kon pamit pulang gak pakai L. Assalamualaikum.